Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NIM E2018-1174. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia bisa dibilang lambat dibandingkan negara tetangga. Meskipun pertumbuhan keuangan syariah cukup tinggi sejak tahun 2010 dibandingkan konvensional yang hanya 42% sejak 2010. Setelah lebih dari 2 dekade, kontribusi keuangan syariah tidak lebih dari 5%. Share bank syariah masih berada pada kisaran 4,8% dari total industri perbankan. Reksadana syariah juga masih 4,5%. Suku sebagai salah satu alternatif investasi juga masih 3,2%, sedangkan industri keuangan non-bank hanya berkontribusi 3,1%. Perbankan syariah berkontribusi terbanyak untuk keuangan syariah adalah 5%, diikuti oleh suku 44%, asuransi syariah, dan reksadana hanya 65%. Dukungan pemerintah terhadap keuangan syariah masih sekedarnya, belum menyentuh pokok masalah. Begitupun dukungan partai politik hingga kini masih sangat minim. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, belum mampu untuk meningkatkan share keuangan Islam. Hal ini berbeda dengan Malaysia. Menurut Lai, dukungan pemerintah dan partai politik yang berkuasa terhadap keuangan syariah sangat kuat. Isu keuangan syariah menjadi salah satu isu sentral yang harus diselesaikan segera. Sejak 1980-an, kebijakan yang ada mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Malaysia. Tak heran kalau share perbankan syariah Malaysia mencapai 23%. Sistem infrastruktur keuangan syariah kita terdiri dari tiga otoritas, yaitu Bank Indonesia atau BI dalam pengembangan keuangan syariah fokus pada kebijakan makroprudensial. Yang kedua, OJK yang memiliki otoritas pada kebijakan mikroprudensial, dan Dewan Syariah Nasional DSN MUI yang menjaga kesyariahan segala kegiatan transaksi keuangan syariah. Ketiga otoritas inilah yang menggawangi keberlangsungan dimanapun keuangan syariah di Indonesia. Selain ketiganya, ada Badan Zakat Nasional atau Basnas dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang juga punya peran dalam membentuk infrastruktur pasar keuangan syariah yang lebih dinamis dan humanis. Pembiayaan syariah masih dikuasai dua bank besar, yaitu Bank Muamalat dan BSM sebesar 68%. Sisanya dibagi-bagi antar bank syariah lainnya. Begitu pula pembiayaan retail syariah yang hanya dikuasai 5 bank. Sehingga pembiayaan retail tidak begitu kompetitif, maka wajar bila pembiayaan menjadi mahal. Tidak beda jauh dengan bank syariah, General Asuransi Syariah 65% pangsa pasar juga dikuasai hanya 5 perusahaan. Bahkan untuk asuransi jiwa syariah 82% pengguna asuransi 2% dikuasai 5 perusahaan. Untuk pengguna asuransi terdapat kurang dari 59% yang tidak memakai asuransi syariah. Artinya, masih sangat besar potensi nasabah asuransi syariah ke depannya. Dari sisi pemahaman konsumen terhadap keuangan syariah, hanya 13% yang mengerti dan paham perbedaan keuangan syariah dan konvensional, dan 37% tahu tapi terbatas. Sebaliknya, ada sekitar 37,7% tidak tahu tapi masih ada keinginan untuk mencari tahu. Sedangkan yang tidak tahu tapi ingin tahu sekitar 30%. Hal ini menunjukkan edukasi tentang keuangan syariah sangat minim sekali. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.